JJ Dimsum mau ngajakin kalian buat join jadi reseller nih. Kelebihan dari JJ Dimsum adalah memiliki banyak varian rasa, sudah tersertifikasi halal asli dari MUI, serta banyak reseller yang sudah tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dijamin terpercaya. Yuk langsung hubungi nomor di bawah ini. Butuh sewa mobil dan bus pariwisata? Rafa Transindo solusinya, berlokasi di Jalan Sarono Wijaya nomor 29. Kunjungi Instagram @nia_rafatrans atau hubungi 0818 571 569 untuk menyewa mobil dan bus pariwisata di Rafa Transindo. Bintang tamu yang satu ini adalah seorang model yang berkecimpung sedari kecil saat masih duduk di bangku sekolah dasar sejak tahun 1989. Ia merupakan anak keempat dari 4 bersaudara yang lahir pada tahun 1977. Selain model, kerap kali menjadi prawagawati dan juga model iklan. Tidak hanya itu, ia bahkan membuka bisnis usaha kuliner serta distributor makanan siap saji. Langsung saja kita hadirkan dan sambut Monica Etza Fatmawanti. Guys, berjumpa lagi dengan kita. Saya Cade bersama Cano dalam acara 14 TV Hour TV. Kita malam ini kedatangan tamu istimewa. Istimewa. Iya. Siapakah dia? Halo, apa kabar semuanya? Lain suaranya itu Iya. lain, Mas. Suaranya adem di sini. Adem. Sudah tahu. Ini orang apa kulkas ini ya? Ini kulkas 2 pintu ya. Oh, iya. Oke. Mbak siapa namanya? Saya Monica. Oh, Monica. Nama lengkap? Monica Etza Fatmawanti. Wih. Panjang ya? Panjang, luar biasa panjang. Ya, panggilannya Latif ya Mbak. Boleh asal dipanggil Noleh ya nanti ya. Ya guys, kita kedatang tamu dengan Mbak Monica. Kebetulan 14 Lover juga 95 ya Mbak ya? Iya, saya angkatan 95 ya. 95. Nah yuk kita pengen tahu Kesibukan, profesinya apa. Iya. Ya, yuk kita anu Mbak Monica. Monggo, ayo. Ya. Mbak Monica, kalau boleh saya tahu asli mana Mbak Monica ini? Saya sih udah lama tinggal di Surabaya ya. Iya. Lahirnya aja saya di seberang pulau. Oh, Madura ya Mbak? Seberang pulau itu banyak Mbak. Oh iya, di Kalimantan Selatan saya, Oh, Banjarmasin iya. ya. Temennya Ian Kasela berarti. Iya, Ya, ya. saya nggak kenal. Ya nggak usah kenal Mbak, nggak usah kenal. Gelap dia. Lahir di sana, lama di sana. Saya lahir di sana sampai umur 4 tahun. 4 tahun. Ya, terus saya pindah Surabaya. Pindah sendiri itu Mbak? Kenapa? Pindah sendiri. Bersama keluarga. Iya, Ya, sama keluarga. Tapi akhirnya sekarang kakak yang tinggal di sana. Oh. Saya nggak mau kembali, saya mau di Surabaya aja. Love dengan Surabaya. Iya. Cinta dengan Surabaya. Iya. Berarti SD sini, SD? SD sekolah? udah mulai TK. Playgroup saya sempat sih Oh, di playgroup di Banjarmasin, terus TK saya mulai TK saya di Surabaya. Sampai kuliah di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Betul. Lah, SMA-nya SMA 14 kan ya? Iya, betul. SMA 14. Nah, waktu kita langsung ngecek ke SMA ya? Iya. Nah, karena memang nostalgia SMA itu luar biasa. Iya. Nah, ini kan Mbak Monica ini kan seorang istilahnya nih pragawati sebenarnya. Model ya. Model ya. Nah, bisa sedikit cerita lah ketika model awal-awal itu tertarik model itu gimana sih? Ya. Ya. Asal muasalnya itu Iya. ceritanya gimana? Dulu sebenarnya Mas Ari juga model. Saya dulu Model. ikut modeling Mbak. Oh ngakan model teko pandigiling. Awalnya jujur ya, saya nggak pernah punya ketertarikan di dunia model. Justru saya lebih senangnya dengan kegiatan yang ya lebih apa ya, misalnya kayak dulu itu sukanya kayak pencak yang karate yang kayak gitu berarti cowok aja banget sih, gitu, Mbak? cowok banget. Tomboy. Ya, terus cuman sih yang waktu mulai kecil itu juga sempet sih saya private dipanggilin guru nari biar nggak terlalu tomboy gitu juga kan iya. gitu. Terus balet, tapi ya akhirnya nggak ada kelanjutannya semua gitu loh.
Akhirnya saya waktu itu awalnya akhirnya nggak sengaja juga. Jadi dengan setengah hati diikutkan lomba. Oh. Nah, itu kelas 6 SD. Itu setengah Iya. dipaksa gitu Mbak? Setengah dipaksa. Oh. Pokoknya harus ikut. Masa waktu itu mama yang Iya, iya. lebih mama yang lebih kepingin saya untuk mencoba hal ini ya, hal yang baru. Terus, dicoba dulu katanya gitu. Ya udah dengan setengah hati, nggak ada basic sama sekali. Saya langsung diikutkan lomba. Ya ternyata menang. Oh gitu ya? Ya. Steve. Ya. Itu kelas berapa Mbak? Usia berapa itu? Usia 12 tahun. 12 tahun. Berarti masih SD ya? Awalnya SD-nya. SD. Iya, SD. Kelas 6 itu, kelas 6 Bang? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya? Iya. Oh. Terus akhirnya dari situ Berlanjut. saya berlanjut. Tapi bukan keinginan, tetap masih belum ada keinginan dari saya belum. Belum feel-nya belum dapat gitu ya? Nggak ada. Jadi Nggak ada dulu sama tuh sekali. akhirnya dulu diikutkan sekolah model ya. Oh iya. Sekolah model. Diikutkan sekolah model. Terus akhirnya setiap di antar latihan saya selalu belaga tidur. Nggak Pura-pura mau. tidur maksudnya? Pura-pura tidur ya, nanti tidur di mobil lagi. Oh. Akhirnya tetap begitu sampai depan saya juga nggak mau turun. Oh gitu. Ya. Terus mama yang turun, yang mama yang belajar. Mama yang belajar. Mama yang belajar, Mbak yang ikut lomba, Mbak yang menang. Iya. Bagus. Saya terima hadiahnya sih. Awalnya. Terus akhirnya basicnya saya cuma belajar 1 bulan. Akhirnya sudah mulai show. Oh gitu. Catwalk itu udah mulai. Terus pertama iklan juga SMP. SMP iklan. Iklan. Iklan suatu majalah di yang top di Tabloid Surabaya. waktu Tabloid. itu iklan pokoknya produk. Oh. Produk. Terus itu akhirnya baru saya ngerasain saya nerima. Pokoknya waktu yang kemarin lomba-lomba itu pun juga saya dapatnya ya ada tabungan itu ngerasain gitu ya dapat. Terus habis itu mulai saya akhirnya dengan basic 1 bulan saya sudah bisa catwalk. Terus habis itu iklan. Akhirnya nerima uang dengan ya kan? Yang anggap Baru mulai tertarik. Nah, itu ya. 13. Oh iya. iklan sih itu. Yes itu lah maksudnya itu kan. Itu. Di usia 13 itu ya? Iya. Berarti masih SMP itu? kelas 1. SMP kelas 1. Iya. Jadi cepet kok. Prosesnya cepet. Cepet. Oh iya. Iya. Terus kemudian berlanjut. Gak nyangka juga cepet Betul, gitu. Dengan yang setengah hati itu tadi ya Betul. prosesnya cepet gitu loh. Tapi dari ini Mbak, dari keluarga, maksudnya kakak, adik itu ada juga yang mungkin Enggak. di dunia Enggak yang- ada. Oh iya. Gak ada. Oh. Itu. Kakak apa Mbak? Profesinya apa? Kakak semuanya, kebetulan kakak almarhum yang nomor 1 2 cowok, yang nomor 3 cewek, tapi ya dia Nggak. lebih kecil dari saya. Oh, Jadi gitu. ya. Saya dulu sempat waktu Mbak Monica kan SMP udah ini ya udah mulai endorse ngiklan gitu. Saya dulu SMP juga ngiklan Mas. Tapi saya diiklankan dijual. Tolong. Oh nggak laku-laku, nggak ada yang mau. Iso ae cano ya. Ya lanjut Mbak. Iklan cah ganteng ya gitu ya. Wah, jangan gitu toh Mbak. Aku nanti nggak bisa pakai helm loh Mbak. Itu sih awal-awalnya itu aja, ini berkelanjutan itu aja. Nah, kalau dari beberapa event ya mungkin event-event akhirnya kan masuk agensi ya mungkin ya. Agensi. Agensi. Iya. Oh, masuk agensi. Kebetulan. Terus agensi yang ternama di Surabaya gitu ya. ya kebetulan waktu tahun saya dulu masih baru mulai itu kan ada tiga agensi yang terkenal di Surabaya. Saya mengikuti salah Salah satu satunya. di antaranya. Ya, tuh. Nah, dari beberapa event yang membuat Mbak Monica itu terkenal, famous. Kalau zaman sekarang famous ya? Iya famous. Hits ya kali ya. Hits ya. Hits ya. Hits, Oh, gitu. hits. Viral. Oh iya viral. Viral. Kalau mungkin kalau dalam dulu SMA ada medsos mungkin viral gitu Iya, kan, viral. iya. Nah, ada tuh event atau hal yang paling menarik di pas pada saat ikut event lah istilahnya. Ada nggak yang paling terkesan? Semua terkesan ya karena
Menghasilkan semua soalnya. yang jelas itu. Iya. Ya, yang nomor satu berpenghasilan. Betul. Setiap event itu selalu ada pengalaman baru buat saya. Nah, Gitu ya. Ah. Termasuk malam ini ya Mbak. Iya. Sempat dikacangin sebentar ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa, pengalaman. Biar terlatih Mbak. Ya, SMA Heeh. itu pun mulai saya akhirnya sinetron ada. Wih, sinetron juga. Iya. Pernah bahas sinetron. Tuh, cuman saya nggak tertarik juga sih, waktunya lebih makan banyak. Oh, ya, makan lebih- waktu lama ya. Ya. Ah. Udah berapa sinetron yang pernah Mbak ikuti Mbak? Saya sih kalau sinetron sih 2 ya. Oh iya. Tapi yang satu saya kebetulan pemeran utamanya di situ. Oh iya. Ya. Judulnya apa waktu itu? Ada Kidung Sunyi Sang Biduan. Apa Mbak? Apa Mbak? Kidung Sunyi Sang Biduan tahun Kidung Kayaknya pernah lihat itu. Ya, tahun 94 kok punya. Oh, aku Ah. pernah lihat itu. Berarti bisa nyanyi Mbak ya? Kan Lip sync. Oh, lip sync. Ya, kasus-kasusnya waktu itu kan ada yang penyanyi Oh, iya, luar iya, itu yang iya, lip sync. iya. Nah, ini sinetron itu ya kebetulan ya tentang Kidung ceritanya Sunyi Sang itu Biduan. Biduan. Kebetulan juga stasiun TV-nya, stasiun TV swasta baru muncul. Dulu kan masih ada 2, Ya. itu 2, terus ada lagi. Ah. Nah, kebetulan sinetron itu Di salah satu ya, stasiun itu. Oh. akhirnya saya dapat tawaran sih untuk dikontrak production house-nya di Jakarta. Tapi saya lebih saya bilang karena mungkin makan waktu ya dulu pulang sekolah. Jadi saya harus sudah langsung dijemput untuk syuting lagi Wah. di lokasi sampai jam 12 malam. Jadi tidur cuma berapa jam. Ya kebetulan kan sekolah SMA kan dekat sama Iya. rumah. Oh. Jadi misalnya sekolah masuknya 6:30, saya berangkatnya jam 6:30 kurang 5. gitu. Jadi mepet gitu aja gitu. Jadi saya pikir saya kalau harus pindah ke Jakarta, saya belum siap lagi dunia yang maksudnya yang pindah kota lagi Iya. saya gitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya saya mikir saya lebih seneng waktu itu catwalk atau syuting iklan. Karena kalau syuting iklan cuman Ya, cuman sebentar gitu ya. Sebentar langsung menghasilkan dua, itu kan. ya dan lebih besar gitu. Betul, Karena betul. mungkin juga dulu dapatnya production house-nya di Surabaya, ya dapatnya ya saya pikir saya kurang maksimal. Oh iya. ya gitu loh. Saya kok mending Tapi jalan gitu. berarti sampai sekarang misalnya ada tawaran rutin iklan di Jakarta berangkat ya Mbak? Maksudnya untuk harus pindah ke Jakarta itu berangkat Kalau nggak? kalau sekarang Kalau sekarang ya, kalau iklan kan nggak terikat waktu yang lama juga, Mas. Oh iya, sebentar, ya sebentar hanya ya. bisa ya kita bisa tetap pulang, Oh iya, pulang pergi Surabaya Jakarta masih bisa Iya, gitu. iya, iya. Ha, tapi Karena kebanyakan nggak berseri ya nggak kayak sinetron. Kalau Ya. kalau sinetron itu misalnya 6 episode bisa makan waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan dan itu pun mulai siang sampai malam. betul. Nah kan hitungannya saya dulu kan masih ya kepingin juga namanya kita masih sekolah kan ya kepingin pulang sekolah mau main tapi Betul. saya nggak ada waktu untuk itu. Belum lagi nanti jadwal foto lain gitu. Dunia remaja Mas. Ya. Kenapa? Kalau Impian remaja. Iya. ingin menikmati dunia Iya, remaja iya, gitu kan. Tapi Iya. akhirnya nggak bisa karena Akhirnya kan nggak bisa, karena kesibukan tetap itu ya. kesibukan juga kan kebetulan jadwal show juga masih banyak Iya, gitu. Nah kalau ini kan kebalikan dari kita kan, kita Oh, kan iya. kebanyakan dunia remaja, gitu. Akhirnya dompetnya kosong. Kalau Iya, mereka iya. kan hilang Iya, dunia remaja, oh. tapi dompetnya tebel. Iya, iya. Amin. Tapi sebenarnya hampir sama-sama saya. Wah, apa itu Badannya Mas? tebel ya? Apa tuh? Kenapa? Badannya tebel. Nah, terus Mbak Monica dulu kan sempat ikut agensi ya. Iya. Saya juga ikut Mbak. Oh, gitu ya? Iya, tapi agen minyak tanah Mbak. Iya iya, pantas ya. Macam-macam ya, Berarti keluarga ini Tanahnya nembang. sering terendam di dalam minyak ya. Iya. Tanahnya nembang. Ya, oh, pantas ngembang Mas. Saya Kayak bola belum baseball. dengar juga. Cano dulu itu kan agen roti juga dia. Oh ya, Roti kebab. baking soda, bukan? Bukan, Bahan roti kebab. bakunya, makanya Kebab, Mbak. bangga. Kebab. Kebab. Saya kebab Mbak. Saya dulu agen kebab. Agen kebab. Oh gitu. Bablasan. Di Mbak Monica ada apa namanya kejadian lucu atau kejadian apa tuh? Waktu berkesan ya. Yang apes lagi di mana nih? Di catwalk ya selama ya. Salah catwalk, satunya ini ada ya. Pernah. Ini kayaknya pengalaman setiap model ya. Hampir setiap model pasti pasti pernah pernah merasakan. mengalami ya? Merasakan paling enggak jatuh di stage pernah. Oh iya Mbak. Jatuh, kepleset. Baju yang
lepas apanya di stage juga pernah. Tapi itu show must go on ya Mbak ya? Iya, Harus. Oh. Jadi jatuh, kadang-kadang belum tentu bisa langsung berdiri waktu itu. Iya. Pernah itu saya waktu itu kebetulan show ya. Jadi kebetulan Jatuh. waktu itu bajunya panjang banget, double panjang. Terus habis itu stage-nya kurang, Bergelombang. ya kurang. Oh. Nah, jadi jatuhnya 2 kali. Loh, sampai 2 kali. Jadi waktu itu saya jalan jatuh, Hah? berusaha berdiri lagi, tapi karena Keseripet. keseripet lagi. Ah. Hak ini nginjek cari apa namanya? Kayak Jajakannya karpet gitu ya? lantai itu. Oh. Nah, kan akrilik waktu itu. Betul. Ya. Jatuh lagi. Akhirnya ngerabang. Untung ke waktu itu kebetulan saya di belakang, jadi nggak seberapa kelihatan. Oh Di depan iya, saya ada aman juga. ya, aman. Waktu itu lagi opening. Opening. Jadi keluar semua model. Itu juga akhirnya nggak seberapa kelihatan sama orang kan, gitu, sama penonton nggak kelihatan itu 2 kali. Terus habis itu jatuh ya. Jadi yang kedua, waktu itu saya show. Saya pikir stage-nya ini ada lubang. Ada apa Mbak? Ada lubang. Oh. Saya pikir ada lubang. Saya jalan keceklek gini. Waktu itu kebetulan juga bajunya untungnya panjang juga. Tapi kok setiap saya jalan melangkahkan kaki yang kanan kok selalu keceklek lagi. Akhirnya jalan ya. Akhirnya saya untuk biar stabil jalannya kan akhirnya saya berusaha kakinya saya tetap gini. Iya. Begitu ketahuannya. Kenapa? Saya nggak bisa dong saya ngeliat ke bawah. Oh iya. Ketahuannya setelah di backstage ternyata hak sepatunya hilang. Itu patah, nggak tahu itu akhirnya nggak ketemu, hilangnya di mana saya nggak tahu. Dan kebetulan stage-nya panjang waktu itu. Itu aja. Mbak ini termasuk baik hati loh. Betul. Karena apa? Dia kehilangan haknya aja masih diam. Betul, iya. Dia berusaha stabil. Iya betul. Apa orang lain udah kehilangan haknya dikit udah teriak-teriak. Zaman sekarang udah viral. Iya, sudah viral, udah langsung. Iya. Ada juga yang sepatunya ketinggalan loh itu tuh. Tapi untungnya bukan saya. Oh, Ketinggalan di stage mana? lepas. Karena Lepas. waktu itu enggak. Itu gara-gara saya yang nginjek sepatunya. Tahuan guys. Jadi Berarti temennya Mbak Monica yang barisannya ada di Tahun berapa itu Mbak? itu kebetulan waktu itu kita show produk sepatu. Cats. Kita kan yang fashion dance. Ya kan lonja-lonja di panggung kan gitu loh. Saya nggak sengaja dong injak sepatunya temen. Akhirnya lepas. Lepas sulnya apa lepas semuanya? Lepas sepatu. Lepas semuanya? Dia jatuh kan, otomatis dia injak gitu lepas. Mungkin ya waktu itu kan karena Noman agak kebesaran juga dia, itu lepas itu. Nggak tahu gimana, harusnya cuman jungkel. jungkel gitu ya. Ini nggak tahu gimana, mungkin apesnya dia sepatunya lepas. Itu pernah. Itu waktu itu show produk sepatu. Oh iya. Kita aja sepatu. Boleh nggak? Berarti nanti next time kalau ada show produk sepatu lagi nginjek tapi dua-duanya Mbak. Kan baru satu kan? Boleh dong biasain lagi. Enggak deh, jangan kasihan yang lain. Kecuali Mas yang mau nggak apa-apa. Wow, kalau saya apa? Saya udah biasa Mbak. Loh, saya ini ya diundang, misalnya diundang ke Brunei, diundang kemana? Buat disiksa udah biasa Mbak. Yang jadi bintang tamu disiksa. Siap mental ya. Bintang siksa. Iya. Nah, kalau tadi udah pengalaman ya Mbak Monica. Nah, untuk sekarang ini mungkin kegiatan yang masih Jalani. di jalan itu apa? Kebetulan yang jelas yang nggak maksudnya nggak jauh dari dunia model. Iya pasti dunia Mbak. model. Saya tetap kebetulan saya megang istilahnya komunitas model. Oh iya. Ex model ya. Komunitas Surabaya. model. Jadi saya buat pertemuan tiap bulan, silaturahmi biar ada. Terus jadi nanti sewaktu-waktu kalau ada show misalnya desainer atau apa, misalnya mereka minta modelnya yang misalnya model-model Kriterianya senior, ini. misalnya berarti yang kepala 4 ke atas, yang mulai angkatan berapa, angkatan 70, 80, 90 gitu. itu ada, itu biasanya ada. Kepala 70. Ada kayak paguyuban gitu ya. Paguyuban. Kebetulan saya yang pegang. Oh gitu. Paguyuban. Ya. Seandainya Mbak ada yang request nih
sebuah prinsipal. Mbak, aku butuh model yang usia 70, 80 atau yang udah nggak ada. Bisa ya? Katanya pegang organisasi. Iya, tapi kalau yang ada mungkin. Calon daftar. Mungkin siapa tahu nanti minta ada permintaan dari klien dari Mbak Monica. Tapi belum pernah ada. Sebuah prinsipal, sebuah produk minta model bentuknya galon itu belum ada. Bisa jadi ada. Loh, gimana? Produk itu, suatu produk. Nah, tidak selalu butuh untuk model yang cantik, yang cakep, ganteng. yang ganteng itu enggak. Iya. Yang aneh-aneh dikit kayak gini ada gitu. Aku kok gemeter ya. Gitu sih. Jadi jangan pernah malu lah sama yang kita punya ya. Iya, Mbak. Pede aja Mas. Aku tuh nggak pernah malu, Mbak. Malu-maluin. Nah, dulu kebetulan waktu habis usia berapa ya? Aku tuh urat malunya diputus. Oh gitu. Kasihan ya Mas. mungkin kan ini kan Mbak Monica ini kan model ya. Ya, mungkin kalau mungkin bisa diperagakan, Mbak. Apa cara jalan model itu kayak apa sih? Iya. Saya calon. Mbak Monica. Sampai ya. Tutu. Saya sudah gini, sudah mau ngeliat. Nggak jadi. Enggak, Mbak Monica aja deh. Mbak Monica, monggo. Iya. Biasanya kan kalau kalau biasanya kan ada pakem itu ada ketukan ya, bukan apa tuh? Ada ketukan apa ada lenggok-lenggoknya tuh? Ada hitungannya ya? gitu ya, Mbak? Oh posenya ya. Dari sini ke situ aja, Mbak, jangan Ya, jauh-jauh. jauh-jauh. Jangan sampai kecamatan sana. Susah. Iya. Iya tuh. Oh, jalannya gitu. Wah, iya. Kayaknya Cano bisa nih, Cano. Iya. Mantap. Siap. Di usia segini nih masih luar biasa. Dan pemirsa ini ya, saya baru sadar sekarang, Mas Jadi. Saya baru sadar. Dulu orang tua kita itu kan sering kasih tahu, kamu sering-sering makan wortel. Aku baru sadar sekarang, fungsinya sering makan wortel. Pandangannya jelas. Aku baru sadar. Dan gak rugi, aku baru sadar. Makanya aku dulu tuh heran, kenapa sih kok suruh sering-sering makan wortel ya itu. Tapi untungnya sekarang udah enggak, Mbak. Soalnya kalau tak terus-terusin makan wortel, saya takut jadi kelinci. Salah. Apa itu, Mbak? Mungkin saya yang terang. Kenapa, Mbak? Jadi jelas. Oh iya. Ya kan? Nah itu jelas dong. Jadi bukan gara-gara wortel kok. Oh? Bukan gara-gara wortel. Ya, dua-duanya, Mbak. Tapi ada satu lagi, Mas Dede. Gimana, Cano? Ada satu nasihat dari orang tua yang aku nggak dengerin. Apa itu, Cano? Ya nggak tahu, aku nggak dengerin, Mas. Iya, kan dengerin. Dengerin ya nggak tahu aku. Luar biasa pemirsa para 14 lover. Ya, kita sama Mbak Monica itu luar biasa. 2 hari 2 malam mungkin bisa ini terjadi ini. Iya. Ini kayak antar kota, antar provinsi. Oke, Mbak Monica. Nah, sekarang Mbak Monica itu prestasi apa yang pernah diraih sama Mbak Monica? Iya. Prestasi ya. Ini yang pertama bener-bener cikal bakalnya jadi model ya. Oh gitu ya, Mbak? Ya. Apa Pertama itu, Mbak? menang. Menang apa itu, Mbak? Juara 1 lomba busana muslim tingkat kelurahan. Keluar mana tuh? Sebentar. Gilis. Bentar. Iya. Apa? Lomba busana muslim ya? Iya. Oh, muslim kemarau atau muslim hujan? Ini muslim beneran ini. Iya. Oh iya. Busana muslim. Betul. Kelurahan Tenggilis. Tenggilis. Mejoyo. Ya, Mejoyo. Terus Mbak Monica ini berarti dari kecil di Tenggilis. di Tenggilis. Gilis. Tenggilis. Walah. Iya. Baru Oke. diikutkan lagi lomba yang sama karena nggak punya model, cuma punya baju satu ya untuk yang kostum lomba. Ikut busana muslim lagi tapi di luar. Waktu itu Islamic Center. Islamic Center. Ya, Duku Kupang ya. Ya. Kupang. Jadi pesertanya mungkin lebih luas ya. Kita nggak bukan yang dari benar-benar bukan lingkungan kita sendiri. Itu juga menang. Juara? Itu
Juara 1 juga. Juara 1 juga. Ada Wah. basicnya juga. Nah, ya Berarti ini kayaknya ilmunya tuh udah kebawa dari lahir mungkin ya. ya saya Iya, nggak tahu, nggak iya. pernah nyangka itu tadi kan karena Iya, nggak ada feel-nya sama sekali kan di model itu. Udah, terus akhirnya ikut beberapa lomba. Misalnya kemarin tuh kayak Miss Toyota ada. Oh, Miss Toyota. Ya, Putri Remaja itu yang benar-benar Putri Remaja tahun 94 ya saya ingat ya itu dapat trofinya wali kota. Oh, Piala Wali Kota ya. Iya, wali kota Surabaya. Itu tuh zaman siapa ya wali kotanya ya? Kalau nggak salah Purnomo Kasidi ya saya. Oh, Oh, iya, Pak almarhum. Purnomo, iya. Almarhum Pak Iya. Purkas Ingat ya. saya, iya, Pak 94 Purkas ya, ya, 94 masih Pak Purnomo, ya, itu. iya. Itu semacam kayak 94. itu ulang tahunnya Surabaya. Jadi kalau yang versi ininya tuh ada yang cadaning tuh apa ya versi apa ya? Versi modern. Nah ini yang saya ini yang versi modernnya. Oh iya, bener ya? Nah, ulang tahun Surabaya. Jadi buat itu aja. Tuh. Itu berarti berpasangan Mbak, iya kan? Ya, Nah, itu peserta cowoknya? ya nggak kenal saya waktu Oh, itu. nggak kenal. Iya model siapa. Jadi nanti langsung nggak Nggak harus inget ya. juga ya? Jadi gini. Jadi nanti peserta yang cowok ada, ceweknya ada. Ya nanti langsung dipilih acak. Oh, Jadi itu bukan, kan ya. Bukan pasangan. pasti Iya. berpasangan. Oh. Bukan kita langsung yang ikut langsung berpasangan gitu enggak. Gitu aja. Kalau nggak salah Cano juga ikut waktu itu ya. Ikut Mas. Iya. Terus gimana? Akhirnya gimana Mas? Akhirnya saya kalah dalam babak pendaftaran. Mas. Iya. Dalam bapak ya, bapak belur. Terus lanjut Mbak. Apa tadi Miss Toyota juga. Miss Komdek itu juga. Miss Oh, iya? Komdek itu tahu nggak dulu? Skomdek tahu ya, Skomdek. komputer. Ya. Skomdek komputer itu. Iya. Ya, pameran, itu kan pameran. ada juga, itu kan ada lombanya juga tuh. Itu juga saya dapat. Skomdek. Lombanya gede juga tuh. Itu juga tahun-tahun 90-an juga sih, seingat saya. 90-an ya. Nah, Iya betul. tuh. Itu 90. aja. Sepai ya. Banyak kok beberapa. Kalau yang kayak kejuaraan yang yang ada hubungannya sama pemerintah, mungkin pernah departemen lingkungan Pemkot atau Pemprov pernah apa Putri gitu. Wisata ya. Oh, pernah ya? Putri Ya, Wisata. tapi itu saya cuma finalis aja sih waktu itu. Karena kurang berwisata ya, Mbak? Kurang giling-giling. Itu pakai karantina juga modelnya Oh iya. gitu ya. Tuh. Mau dong saya di karantina. Biar normal kembali. Tahu aja sih Mbak, kita nggak normal. Memang perlu dikarantina Cano ini. Oke, ada prestasi lain lagi? Lupa ya saya beberapa. Iklan itu Mbak, iklan. Oh, iklan. Iklan. Iklan awal mulanya. Awalnya sih coba-coba. Ya. Awalnya Itu sih coba-coba. honornya mau tahu juga tuh. Lucu loh honornya Apa itu. itu Mbak? Iklan apa pertama kali? Iya, iklan sendal. Sendal. Iya. Sendal Ardiles ya. Ardiles ya. Ardiles. Nah, itu. Buat tabloid waktu itu. Oh. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oh, iklan sendal. Ya. Iklan sendal. Terus habis itu beberapa produk makanan. Oh ya? Ya. Apa aja tuh Mbak? Corned beef itu. Cornet V. Sebentar. Corned beef kan bukannya itu daging sapi. Ya. Terus Bukannya kita barengan ya waktu itu. Jadi Mbak jaganya saya lakunya kayak beberapa ini ya, pokoknya produk makanan. Terus habis itu kayak semen Gresik. Oh, Oh, semen Gresik Gresik. Itu billboard sih itu. Semen Gresik. Iya. Semen Gresik yang pertama sih tahun 2000 berapa ya? 2008 tuh kalau nggak salah. Saya juga lupa. Itu Sarung Atlas bareng Deddy Miswar ya. Jadi mantunya. Sarung Atlas. Iya, itu 2 tahun tuh. Oh iya. Ya, Sarung Atlas. Sarung. Bukan ya? Bukan. Ya. Bukan. Terus apa lagi yang terakhir sih yang naik billboard itu kayaknya Gold Star ya. Ghosta. Oh Iya. Yang apa? Produk TV Gold Star udah nggak ada sekarang. Bukan. Billboard. Oh, billboard ya, Iya. iya. Oh. Jadi ya Semua kalau produk mau Gold lihat- Star? Ya. Ghosta. Iya, nah itu nanti kalau lihat di Gimana itu, Mbak? Billboardnya masih ada sekarang? Ini udah turun. Oh, udah turun Nggak ya? perpanjangan lagi nggak. Oh, Tuh. iya. 2018 apa 2018 sebelum Oh iya. pandemi itu. Oh, menjelang pandemi berarti ya. Ya. Hmm.
Banyak banget ya prestasinya Mbak ya. Ya kebetulan itu yang ingat. Itu yang inget. Nah sekarang saya tanya Cak No. Yang inget apa Cak No prestasinya? Saya dulu atlet Mbak. Oh gitu ya. Sampai sekarang saya masih atlet. Atlet? Kuliner. Nanti bareng-bareng. Hobinya kuliner kok cita-citanya langsing kan ya. Mungkin. Sama. Doyan kuliner. Kayaknya menarik nih kalau doyan kuliner. Mungkin kita bisa kupas Martin TV nanti kuliner. Nanti ya boleh diagendakan lagi ya. Ini. Oh siap. Iya, enak nih. Terus tadi ada sempat berprestasi stand up atau di Sri Mulatan tadi di kapan Oh itu? ya, itu kebetulan saya ngikutin OBA. Produk kecantikan. Setiap pesertanya harus mengeluarkan dia punya talent apa? Talent. Ya, jadi nggak hanya sekedar foto, nggak sekedar jalan di catwalk aja. Jadi kita juga harus punya talent apa gitu. Nah kebetulan waktu itu saya juga bingung mau karena dadakan dikasih taunya bukan di awal pada saat pendaftaran itu nggak. Berarti kayak tahu bulat ya? Kenapa? Kayak tahu bulat dadakan. Dadakan ya. Itu akhirnya semua saya lihat peserta oke. Dia bisa misalnya main alat musik, yang nari, yang nyanyi. Saya nggak bisa semua. Hah? Nggak bisa. Oh, ini merendah ini ya. Ini dalam rangka nggak merendah bisa. ini ya. Akhirnya yang saya keluarkan ya modelnya kayak Sri Mulatan ngomong sendiri itu aja. Stand Iya, up. stand up. Stand up. Iya. Stand up. Saya pikir nggak bisa bikin orang bisa ketawa gitu loh. Ternyata mereka ketawa gitu, ngakak gitu. Sukses akhirnya. Sukses. Cuma ya saya akhirnya nggak juara satu. Jangan disuruh. Sekarang. Jangan disuruh sekarang. Kasih materi dulu. Itu nggak juara satu, tapi tetap untungnya saya tetap dapat juara. Juara 3 paling buntut, tapi ya akhirnya nggak Sempat standing sia-sia. applause mungkin ya. Ya. Tuh. Itu aja sih. Tapi masih ingat itu apa yang dijadikan materi di stand up comedy loh kalau sekarang. Itu loh, kalau ngomong kayak orang sinden itu loh. Ini Jadi betul. ngomong-ngomong sendiri, tapi saya ngomongnya logatnya yang kayak sinden, kayak gitu-gitu aja. Tapi ya nggak ngerti ternyata kok mereka Applause. ya. Luar biasa. Saya harus sedikit khawatir tapi Mbak ya. Jadi udah punya prestasi dunia model, Betul. ya kan? Iklan. Lah kok yang komedi diambil pula. Terus aku harus bagaimana ini? Haruskah aku jadi ikan aja? Itu aja sih. Terus kalau show ada beberapa juga. Talk show. Itu aja. Ya luar biasa. Mbak tapi maaf mau tanya sedikit ini. Zaman SMA kan Mbak kan udah famous ya berarti ya? Ya kebetulan ya. Iya kan? Mungkin yang tahu. Hah? Yang teman-teman yang tahu yang anggap saya famous, tapi saya ngerasanya sih Nggak famous? biasa aja. Oh berarti Aku sih merasakan terkenal gitu. Bukan famous gitu. tak dengar kok kayak Mas Anang ya? Aku merasa terkenal. Iya. Aku sih yes. Enggak, tadi arah pertanyaan saya gini Mbak. Kan udah famous. Terus itu teman-teman ngelihatnya bagaimana atau mungkin temen cowok kan, ngelihatnya kan wah gitu kan. Iya. Terus itu bagaimana waktu itu selama SMA? Otomatis kan yang misalnya mau ngedeketin, mau main ke rumah, mau ngapel gitu itu kan pasti banyak banget itu. Pasiennya banyak lah ya. Kandidat ya. Peserta. Iya. Rasanya sih dulu kalau yang gini. Jadi kalau selama nggak di atas, maksudnya saya nggak di catwalk, saya di luar itu. Saya sih ngerasanya ya Temen biasa ya? Ya, Orang. maksudnya jadi diri saya sendiri ya udah saya seperti ini gitu loh. Jadi kalau kalau fans ada ya pasti ada gitu Fans aja. ya? Iya. Kipas angin ya Mbak? Kan kipas angin ya?
Itu aja sih. Oh iya. Sampai ada yang model-modelnya, sampai ada yang terganggu pun ada. Oh iya Mbak. Iya. Oh. Jadi kayak modelnya apa ya kalau dibilang. Jadi dia tiap hari itu di rumah, datengin rumah terus itu juga ada. Lah ya itu ada yang datengin ke rumahnya Mbak. Iya, Ke rumahnya Mbak. Ada. Sampai nanti dia pergi, balik lagi. Padahal dibilang nggak ada, karena kebetulan waktu itu saya udah gak tinggal di situ juga. Dia balik lagi. Gak lama nanti kalau dibilang nggak ada di sini, dia oh ya saya pergi. Balik lagi situ. Balik lagi. Tapi sebelum itu kadang-kadang sempat telepon dulu. Oh iya. Ya, sampai ada yang seperti itu sih. Fans yang temen SMA apa di luar SMA? Di luar SMA kayaknya ya. Ya, ada yang teman. Di luar. Ada. Oh. Sampai ada yang ngaku wartawan mau. Wartawan. Iya. Oh iya. Wartawan. Jadi mau. Biar bisa Ya, ketemu gitu. Biar bisa ketemu. Oh, salah ya. Mbak Monika ini kan 95 ya. Saya kan 92. Mbak Cano ini kan 91. 91. Iya. Dulu kan kita wartawan berdua ya. Hah? Wartawan dulu kan. Mungkin kita berdua mungkin waktu itu. Wartawati mungkin. Oh sampai segitu ya Mbak ya? Ya, sampai ada yang gitu. Jadi ya ada ya sedikit. Ya, takutnya ada. Iya, pasti. Oh pasti. Iya pasti. Ya kadang-kadang gitu tuh begini ya. Kadang-kadang gini. Maksud hati dari Mbak Monik sendiri itu kan lebih ke menjaga diri ya kan. Betul. Tapi kadang orang lain melihatnya ih sombong gini-gini ya kan. Bener kan? Ada. Tapi kalau karena mereka ngerasa begitu sudah kenal ternyata orangnya lucu. Baik hati dan tidak sombong ya. Mana rajin menabung lagi ya. Taruh nama kata saya. Iya. Salam pramuka. Ya. Oke, Carno, Ya. gimana? Udah, Ada lain saya kira. lagi? Udah, cukup. Cukup ya? Ya, Mbak Monika soalnya udah aktivitasnya luar biasa dari pagi Iya. sampai jam segini nih belum pulang ya kan. Nanti mama nyari ya toh. Iya, Tadi alasan apa tadi? Iya. Kenapa? Lomba layangan ya. Itu hobi loh dulu. Itu hobi ya? Hobi. Oh iya ya. Kalau saya pekerjaan Mbak itu. Iya itu gara-gara dulu juga layangan akhirnya bikin kan hitam. Akhirnya Si, itu bentar. Nah, Yang ini. hitam apanya? apa? Yang hitam apanya? Badan. Karena kan Masa sih? main layangan. Oh, iya toh. Jadi akhirnya waktu itu mau foto buat kalender produk kecantikan dan harus pakai baju Agak kayak terbuka. pakem kayak keben gitu. Oh iya. Dodotan. Dodotan. Lihat badannya belang semua. Sudah datang, sudah persiapan mau make up, nggak bisa ditutupin ini, nggak bisa Masa, diganti Mbak? aja. Itu periasnya nggak mau. Itu pernah. Oh iya Itu Mbak. gara-gara layangan dan main sepeda. Kok iya pernah tahu ya layangan terus sepeda nggak pernah ketemu. Padahal dulu kita sering sepedaan sama layangan ya. Di Iya. daerah Gilis ya. Iya. Gilis sih. Belum mungkin belum apa. Iya, Di atas betul. genteng Nah. main ya mas. Apa? Layangannya di atas genteng. Nah, Oh iya beda. ini Ini yang beda. Iya beda. Makanya gak ketemu. Nah, Iya. iya, itu ada artinya Mas. Gimana? Ya berarti kan dia bukan manusia Mas. Apa itu? Jangan-jangan bidadari nih. Kan di atas. Gandolan layangan ya. Ya wes. Yuk, Oke. kita akhiri acara Siap. ngobrol santainya bersama sang model Mbak Monika yang luar biasa sampai dari usia berapa 12 sampai usia sekarang ini masih Masih aktif. Dan aktif di beberapa organisasi atau kumpulan Iya. model-model ya. Mulai kurus sampai nggak kurus ya. Oh iya. Iya, Oh, sekarang iya. nggak kurus. Iya. Ini nggak kurus. Lah aku ukurannya apa ini? Ya, Oke, teman-teman 14 lovers, kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang bersama bintang tamu yang berbeda lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam 14 lover Our TV. Halo Re, JJ Dimsum mau ngajakin kalian buat join jadi reseller nih. Kelebihan dari JJ Dimsum adalah memiliki banyak varian rasa, sudah tersertifikasi halal asli dari MUI, serta banyak reseller yang sudah tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dijamin terpercaya. Yuk langsung hubungi nomor di bawah ini. Butuh sewa mobil dan bus pariwisata? Rafa Transindo solusinya, berlokasi di Jalan Sarono Wijaya nomor 29.
Kunjungi Instagram @nia_ravatrans atau hubungi 0818 571 569 untuk menyewa mobil dan bus pariwisata di Ravatrans Indo.